Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam hangat kepada seluruh bakti lovers dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan rahmah dan berkah kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin. Seperti biasanya di hari yang indah dan cerah ini, teman-teman bakti lovers akan kembali ditemani oleh saya dalam acara Unek-unek berkualitas bersama Bakti. Baiklah, untuk unek-unek hari ini adalah bertema tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu, teman-teman bakti lovers dipersilahkan untuk membuka slide bab hak dan kewajiban. Baiklah, berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa adalah hak dan warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan, karena bangsa Indonesia atau negara Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, jadi bakti lovers dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia sangat menentang segala bentuk perbudakan maupun penjajahan yang terjadi di atas dunia, di atas bumi ini. Nah, mungkin kaum milenial tahu apa contoh dari perbudakan yang sedang hangat saat ini, yaitu contohnya adalah bucin atau budak cinta ya. Jadi bakti lovers jangan mau dijadikan budak cinta. Kita mengeluarkan apa saja hanya untuk pasangan kita, pada pasangan kita yang kita kasih malah cuek-cuek saja kepada kita. Kita sudah memberikan segalanya, mengabaikan pekerjaan, mengeluarkan uang demi pasangan, mengeluarkan waktu demi pasangan, tapi malah wanita tersebut tidak menghargai kita. Itu kan sama saja kita diperbudak oleh cinta itu. Demikian juga pada kaum Hawa, jangan mau menjadi orang yang memperbudak, karena itu tidak sesuai dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya. Setuju ya? Nah, itu cuma contoh candaan saja ya bakti lovers. Kita lanjutkan beberapa hak dan kewajiban yang berasal dari batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 6 ayat 1, yaitu bahwa hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menjadi presiden dan wakil presiden, tapi tentu saja untuk pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden, itu terdapat syarat-syaratnya, antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, berpendidikan paling rendah tamatan SMA atau sederajat, kemudian setia terhadap Indonesia, kemudian memiliki visi misi program melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia, tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dan lain-lain. Itu bisa dibaca sendiri di undang-undangnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu bukan didasari atas suku. Presiden Indonesia harus hanya dari suku tertentu, hanya dari agama tertentu saja, hanya dari ras tertentu saja. Tidak seperti itu, karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden.
Kita lanjutkan kemudian pada pasal 27 ayat 1 mengenai hak setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Jadi merupakan hak dari warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama saat berada di hadapan hukum, bahwa hukum itu berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tidak dibeda-bedakan. Ya, tidak dibeda-bedakan baik dia miskin atau kaya, baik dia six pack ataupun gendut, baik dia misalnya perempuan cantik dan seksi lalu tidak dihukum, itu tidak bisa begitu. Jadi semuanya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Kita lanjutkan pada pasal 27 yaitu di ayat 2-nya, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara mempunyai hak untuk berusaha atau untuk mengusahakan sesuatu agar mencapai tujuan kehidupan layaknya tersebut. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan juga untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan syarat tentang pekerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian pada ayat 3-nya, hak warga negara dalam membela negara, yaitu setiap warga negara berhak untuk mencintai tanah airnya. Jika ada gangguan terhadap keutuhan dan kestabilan dari NKRI, maka warga negara Indonesia berhak untuk membelanya. Lanjut pada pasal 28, setelah adanya amandemen keempat Undang-Undang Dasar, pasal 28 ditambah sehingga sekarang ada pasal 28A sampai pasal 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian pasal 28 sendiri mengatur tentang hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Jadi warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian tetap ada aturannya yang diatur dalam undang-undang. Kemudian selain tentang hak mengeluarkan pendapat, pasal 28 juga mengatur hak dari setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk membuat perkumpulan, bisa berupa organisasi atau perserikatan atau partai atau lembaga dan sebagainya. Namun tujuan dari perkumpulan tersebut tentunya harus sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat geng, membuat perkumpulan, tapi tujuannya hanya untuk meresahkan masyarakat, tentu saja itu tidak boleh. Kita membuat geng bermotor hanya untuk mencuri, misalnya, itu tidak boleh. Kemudian kalau saat ini kita kan dilarang untuk berkumpul, ya kita patuh saja dengan kebijakan dari pemerintah, karena itu merupakan tugas dari pemerintah, dari negara untuk melindungi rakyatnya. Maka dari itu ini kita jangan berkumpul dulu untuk saat ini. Kemudian pada pasal 28A kita memasuki pada hak asasi manusia, yaitu pasal 28A dengan pasal 28J. Pasal 28A adalah hak warga negara untuk hidup. Jadi warga negara berhak untuk hidup. Kemudian tadi pasal 28 adalah untuk tentang hak untuk hidup. Sedangkan pasal 28 ayat 1 tentang hak warga negara untuk menikah. Jadi untuk menikah, untuk membentuk suatu keluarga dan untuk memiliki keturunan itu adalah hak asasi manusia. Jadi memiliki anak adalah hak asasi manusia. Tidak ada negara, tidak ada seorang pun yang boleh untuk menghalang-halangi kita mempunyai keturunan. Kita tidak boleh dilarang untuk mempunyai keturunan karena merupakan hak asasi manusia. Hal demikian juga sama untuk menikah. Menikah adalah hak asasi manusia. Meskipun demikian saya sendiri juga saat ini belum menikah, jadi saya bisa saja menuntut para gadis-gadis karena mereka sudah melanggar hak asasi saya untuk menikah itu. Jadi para bakti lovers, kalau misalnya ditolak lamarannya, itu berarti gadis tersebut sudah melanggar hak asasi kita untuk menikah. Nah, itu setuju enggak ini pendapatnya bakti lovers seperti apa gitu. Jadi bagi para gadis-gadis jangan menolak jika dilamar ya, karena menikah adalah hak asasi manusia.
Kemudian ayat 2-nya mengatur tentang hak dari anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Jadi adalah hak asasi manusia bagi anak-anak dalam berkembang itu harus bebas dari segala unsur kekerasan dan unsur diskriminasi. Kita lanjutkan pasal 28C, yaitu mengenai hak asasi manusia setiap warga negara untuk mengembangkan diri. Nah, jadi setiap warga negara itu dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya. Di pemerintah harus bisa memberikan logistik agar setiap warga negara bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya. Kemudian juga berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, berhak untuk mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dari seni, kebudayaan, ini demi meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan sebagai manusia. Jadi kita tidak boleh dijauhkan dari komputer, kita tidak boleh dijauhkan dari HP. Jadi, warga negara Indonesia tidak boleh memiliki HP, itu tentu saja tidak boleh, karena kita itu merupakan hak asasi manusia untuk kita menerima manfaat dari iptek. Kita lanjutkan pasal 28D, ada 4 ayat. Ayat pertama adalah hak untuk memperoleh keadilan hukum. Jadi seperti tadi, kita mempunyai kepastian hukum, kita mempunyai perlindungan dari hukum, dan juga equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Pasal 2, hak untuk bekerja dengan upah yang layak atau hak di bidang ekonomi. Kemudian selain upahnya layak, juga perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan pekerjaan. Itu hak asasi manusia di ayat kedua. Ayat ketiganya, kita mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sedangkan ayat keempatnya sudah pernah kita singgung dahulu bahwa merupakan hak asasi manusia untuk memiliki status kewarganegaraan. Kita lanjutkan pasal 28E, kita mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah. Selain itu juga tentang freedom of movement atau kebebasan bergerak. Jadi kita bebas, kita mempunyai hak untuk tinggal di suatu wilayah negara maupun meninggalkan dan kembali ke wilayah tersebut. Nah, jadi kan ini ya, jadi pasal tentang hak asasi manusia pasal 28A dan sampai pasal 28J itu adalah hasil kita mengadopsi dari konvensi internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kita nasionalisasikan menjadi undang-undang dasar ini. Kita lanjutkan saja pasal 28F, yaitu tentang hak untuk bersosialisasi, yaitu memperoleh informasi, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan saluran yang tersedia, tapi tentu saja harus yang sesuai dengan hukum gitu. Kemudian pasal 28G, hak atas perlindungan diri, pribadi, atau keluarga. Jadi rasa aman, jadi kita bebas dari rasa ketakutan untuk berbuat maupun tidak berbuat gitu. Jadi bebas dari freedom from fear. Kemudian bebas dari penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Pasal 28G juga mengatur tentang kebebasan kita untuk mencari perlindungan berupa suaka politik ke negara lain. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, suaka politik diberikan kepada suatu penjahat politik, yaitu seseorang yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan negaranya, maka dia mempunyai hak untuk menjadi pencari suaka politik di negara lain. Kita lanjutkan pasal 28H, hak atas jaminan sosial dan hak milik. Hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara semena-mena oleh siapapun. Ini termasuk juga tentang hak milik atas tanah juga, diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 28I mengenai non-derogative rights. Apa itu non-derogative rights? Hak non-derogative rights adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun, baik itu mau keadaan perang, keadaan krisis ekonomi, keadaan konflik bersenjata, keadaan darurat. Hak non-derogative right ini harus
terus dipenuhi oleh negara apa saja sesuai dengan pasal 28I tadi, yaitu antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku syurut. Nah, itu merupakan hak non-derogable rights yang diatur dalam pasal dan dijamin dalam pasal 28I ini. Kita lanjutkan saja bagi lovers. Kemudian yang menarik lagi adalah di pasal 28J. Jadi selain Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang hak asasi manusia, juga tentang kewajiban yang bisa kita sebut sebagai kewajiban asasi manusia, yaitu di pasal 28J ada 2 ayat bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia kita. Hak kita tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi hak kita juga dibatasi oleh hak dari orang lain. Kemudian pasal 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi meskipun kita mempunyai hak asasi manusia, tapi tetap ada batasannya, yaitu apa? Yaitu kewajiban asasi manusia kita, kewajiban asasi kita sebagai manusia, yaitu ada dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain, dibatasi oleh pertimbangan moral, dibatasi oleh nilai-nilai agama, dibatasi oleh pertimbangan keamanan demi ketertiban umum di dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah batasan dari hak asasi manusia kita. Nah, jadi begitulah Bhakti Lovers tentang hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan saja di pasal 29 ayat 2-nya tentang hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan juga beribadah menurut dengan agama dan keyakinannya tersebut. Jadi sesuai dengan sila pertama Pancasila kita bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap warga negara berhak untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kita tidak ada satupun yang boleh untuk menghalang-halangi warga negara lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian pasal 31 ayat 1, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Jadi setiap warga negara berhak atas pendidikan demi mengembangkan hidupnya dan juga tentu saja mengembangkan bangsa juga melalui sesuai dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar adalah hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan kemakmuran yang bersumber dari sumber daya alam yang terdapat di bumi Indonesia ini. Jadi meskipun sumber daya alam yang penting yang terdapat di tanah Indonesia itu dikuasai oleh negara, namun negara wajib menggunakannya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kemudian pasal 34 pada ayat 1-nya, hak dari setiap warga negara termasuk yang fakir miskin maupun anak terlantar agar dipelihara oleh negara. Kemudian masyarakat yang lemah dan tidak mampu akan dijamin oleh negara melalui sistem jaminan sosial. Sedangkan di ayat 3-nya, hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang layak. Jadi negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik, pelayanan kesehatan misalnya, dan juga yang lainnya yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan setiap warga negara. Jadi meskipun tinggalnya di pelosok, tetap negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan publik tersebut. Nah, jadi itulah Bhakti Lovers, hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi kita.
Kemudian dalam konstitusi kita bukan hanya mengatur tentang hak-hak kita saja, tapi juga tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita jangan hanya mau menuntut hak, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Dalam pasal-pasalnya, kewajiban kita sebagai warga negara antara lain terdapat di pasal 23A, yaitu tentang kewajiban untuk membayar pajak terhadap negara. Jadi negara itu berhak untuk memungut pajak dan juga pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentu saja kita sebagai warga negara yang baik juga harus membayar pajak ini. Jadi kita jangan hanya menuntut menuntut hak kita, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Hak kita akan menjadi kewajiban bagi negara, sedangkan kewajiban kita akan menjadi hak dari negara. Seperti itulah maka ada dinamisme antara hak dan kewajiban. Kemudian di pasal 27 ayat 1 dan tadi, selain kita mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum, kita juga wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kita juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum. Jadi kalau kita dimintain jadi saksi, ya kita wajib untuk datang ke pengadilan dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu wujud kita menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian di ayat 3-nya tentang kewajiban kita sebagai warga negara untuk membela negara. Jadi setiap warga negara wajib untuk membela negara bila terjadi suatu instabilitas dalam NKRI ini. Dengan ada atau tidaknya gangguan, warga negara wajib untuk mencintai tanah airnya. Jadi untuk saat ini mungkin belum ada, kita terutama di generasi milenial belum terdapat contohnya ya, tapi kalau di negara-negara lain kan ada, misalnya di Korea Selatan mereka ada wajib militer dan lain-lain. Kita belum ada program wajib militer tersebut. Tapi jika negara memintanya, maka kita juga harus juga harus semangat untuk melindungi negara kita. Kemudian kewajiban kita tentu saja di pasal 28J tadi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang tetap wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis tadi. Selanjutnya, pada pasal 30 ayat 1 merupakan kewajiban dari setiap warga negara untuk membela pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga negara wajib untuk menjaga pertahanan keamanan negara, baik melalui suatu sistem pertahanan maupun sebagai pendukungnya. Kita lanjutkan pada pasal 31 ayat 2-nya, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, jadi itulah Bakti Lovers, unek-unek tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi demikianlah Bakti Lovers tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, menurut Bakti Lovers bagaimana nih keadaan yang senyatanya, seprakteknya di lapangan di negara kita tentang hak dan kewajiban tersebut? Nah, mungkin banyak unek-unek dari Bakti Lovers yang mungkin menyalahkan pihak ini, menyalahkan pihak itu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemerintahan, menyalahkan siapa-siapa. Namun di samping itu kita juga harus bisa berkaca pada diri sendiri, Bakti Lovers. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita jangan hanya menuntut tentang hak kita saja, tapi kita juga harus memperhatikan tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi seperti yang
kata bijak ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada negara gitu kan. Kata bijak bicara begitu. Tapi ya tentu saja sah-sah saja bagi warga negara untuk menuntut haknya kepada negara. Namun Bakti Lovers, jika kita merenung mengenai fenomena yang terjadi saat ini, kita lebih melihat bahwa setiap orang itu lebih paham dengan budaya hak daripada budaya kewajiban. Jadi ada apa-apa selalu menuntut hak gitu, ham gitu, atau yang dikenal dengan namanya strong sense of entitlement, atau perasaan dari seseorang bahwa ia berhak untuk menerima sesuatu, di mana orang umum meyakini seharusnya dilakukan setelah berusaha terlebih dahulu gitu. Jadi kita merasa punya hak gitu, pokoknya hak, mentalitas gemar menuntut hak jika perlu dengan berbagai cara termasuk kekerasan. Sedangkan kitanya sendiri tidak mau atau malas saat dituntut menunaikan kewajiban. Lah strong sense of entitlement, merasa pede gitu dengan hak kita. Tapi apakah kita sudah mengerjakan kewajiban kita itu? Jadi itulah kalau kita lihat fenomena sekarang ini. Jadi sekali lagi seharusnya kita bisa tetap mengingat apa itu definisi dari hak itu. Kan kita ketahui menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi sekali lagi, merupakan hak yang melekat kepada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu merupakan bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua yang dilarang oleh agama, semua yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Esa bisa kita simpulkan sebagai kewajiban asasi manusia kita. Apakah pantas kita mengutamakan hak asasi manusia di atas kewajiban asasi manusia? Tentu tidak. Kita harus mengutamakan kewajiban asasi dulu, barulah kita bisa menuntut, bisa berbicara tentang hak asasi manusia gitu. Nah, jadi mungkin demikian saja teman-teman Bakti Lovers. Untuk kuisnya saya ingin bertanya lagi. Jika masih ingat Bakti Lovers, tolong dijawab melalui pesan suara ini, apakah yang dimaksud dengan non-derogable rights? Silahkan dijawab melalui pesan suara di sini. Nah, jadi itulah Bakti Lovers, unek-unek saya di hari ini. Untuk kekurangan atau ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.